Oke. Defaultnya dimatiin. Ini sih. Oke, semuanya aku buka ya. Berhubung sudah jam 11 lewat, kita mulai aja ya. Oke. Kalian udah lihat screen-nya belum? Udah, Kak. Udah. Oke. Kita lanjut ya. Kemarin kita bahas baru sampai benua Australia ya. Di benua Australia kita udah bahas sampai flora dan fauna. Nah, di sini udah sampai flora dan fauna. Oke? Berarti kita lanjut tinggal dari kependudukan ya. Oke, untuk kependudukan di benua Australia, untuk penduduk asli Australia disebut orang aborigin yang biasa juga disebut Negro Australia, yang telah menjadi penghuni benua tersebut sejak 20.000 sampai 30.000 tahun yang lalu dan diduga berasal dari daerah Asia Tenggara. Oke, seperti yang aku bilang kemarin, penduduk asli Australia itu aslinya adalah suku Negro yang berkulit hitam, bukan yang berkulit putih. Jadi orang kulit putih ini mereka dianggap sebagai pendatang, atau bisa kita artikan sebagai pendatang ya. Karena waktu si warga kulit putih ini atau orang kulit putih datang ke benua Australia, awalnya orang-orang yang datang ke benua Australia adalah orang-orang yang dengan tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Tingkat kejahatan kriminalitasnya sangat tinggi. Jadi, waktu si James Cook menemukan benua Australia, waktu itu benua Australia dianggap kosong, jadi tidak ada kehidupan manusia sama sekali. Padahal di dalamnya, di tengah-tengahnya, di daerah pedalamannya, itu ada suku Negro. Suku Negro itu zaman dulu itu identik dengan hidup yang nomaden ya, berpindah-pindah, tapi dia berkumpul. Tuh, dalam satu suku itu dia berkumpul. Nah, pada saat si James Cook mendarat di benua Australia, si James Cook ini merasa benua Australia kosong. Gersang saat itu, kondisinya gersang, kosong. Terus untuk hewan-hewan di sana juga lebih banyak hewan-hewan yang berbahaya, terutama jenis ularnya. Untuk jenis ular di sana lebih banyak yang berbisa. Itu. Nah, makanya di benua Australia ini dijadikan tempat pembuangan untuk para narapidana dengan tingkat kriminalitas tinggi. Seperti itu. Jadi Australia itu tuh dulu tempat penjara paling ditakuti oleh para narapidana. Karena di sana nggak ada kehidupan. Nah, seiring berjalannya waktu, di sana akhirnya berdatanganlah penduduk kulit putih, orang-orang kulit putih, ras kulit putih. Nah, bangsa kulit putih yang pertama menetap di Australia yaitu orang buangan. Nah, itu tadi yang aku bilang, si narapidana itu yang menetap pertama di benua Australia. Terus, gak lama kemudian datanglah orang-orang Inggris. Gitu, dia yang mengeksploitasi pertama kali benua Australia. Tuh. Nah, terus untuk jumlah dan kepadatan penduduk. Penduduk Australia pada tahun 2001 mencapai kira-kira 19,5 juta orang. Ini pada tahun 2001. Jumlah penduduk bertambah 1,1% setiap tahun dibandingkan dengan di Indonesia yang tingkat pertumbuhan penduduknya mencapai 1,4% setiap tahun. Jadi si Australia ini tingkat pertumbuhan penduduknya itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.
dengan luas tanah 7.713.000 kilometer persegi. Rata-rata kepadatan penduduk di Australia adalah kira-kira 2 orang untuk setiap 1 kilometer tanah. Jadi rumah mereka itu di sana tuh jauh-jauhan loh, bukan deket-deketan kayak kita di Indonesia, tetangga-tetanggaan rumahnya bisa dempet-dempetan. Atau kayak di Jakarta yang rumahnya bergang-gang sempit. Kalau di Australia ini rumahnya jauh-jauh. Nih bayangin, 1 kilometer tanah cuma ada 2 orang, atau kita anggap sebagai ada 2 rumah. 1 kilometer itu jaraknya kalau kita ukur ya, jarak dari SMP 1 ke perumahan, jangan ke perumahan deh, dari SMP 1 sampai pertigaan itu loh, yang ada Alfamart. Nah, itu 1 kilometer. Dari SMP 1 ke pertigaan itu cuma ada 2 rumah. Bayangin betapa luasnya. Wow, luas banget ya. Kenapa jaraknya jauh-jauhan? Kenapa nggak dekat-dekatan? Karena sebagian besar orang-orang Australia ini mereka lebih memilih hidup di perkotaan. Kalau di perkotaan beda ya. Yang untuk 1 kilometer tanah ini tuh dia hanya untuk di pedesaannya. Gitu. Jadi orang-orang di negara dengan orang-orang yang tinggal di negara maju, mereka cenderung lebih suka atau lebih senang tinggal di apartemen dibandingkan di rumah-rumah yang dibangun di atas tanah gitu. Jadi makanya rumah-rumah di pedesaan di Australia itu jaraknya jauh-jauhan. Terus juga fungsinya dengan jarak berjauh-jauhan kayak gitu, jadi kalau misalkan ada hewan-hewan buas ataupun hewan-hewan berbahaya lainnya yang datang atau mendekati rumah mereka, mereka bisa tahu. Jadi mereka bisa melihat gitu. Terus juga, seperti yang aku bilang kemarin, di setiap rumah di daerah pedesaan, terutama yang dekat dengan kawasan hewan berbahaya, itu dipasangi pagar listrik supaya si hewan-hewan itu tidak mendekat ke rumah mereka atau bahkan masuk ke rumah mereka. Itu karena Australia sendiri terkenal dengan negara yang memiliki hewan berbahaya paling banyak. Oke, terus kita lanjut. Sebagai perbandingan dengan luas tanah 1.919.443 km persegi, kepadatan penduduk Indonesia sekarang adalah kira-kira 99 orang untuk setiap 1 km persegi. Nah kan bedanya jauh banget. Kalau di Indonesia untuk 99 orang setiap 1 kilometernya, kalau di Australia 1 kilometernya itu hanya 2 orang. Oke, lanjut untuk agama. Ada banyak agama di Australia. Penganut Muslim sebanyak 147.500 dan Buddha sekitar 139.000 orang. Sisanya kebanyakan mereka ini ateis. Jadi nggak cuma di Australia aja, pokoknya di tempat-tempat negara maju sana, mereka itu selain negara Muslim ya, mereka itu banyak yang menganut ateis. Ateis itu berarti mereka tidak menganut agama apapun sama sekali. Mereka percaya akan adanya Tuhan, tapi mereka tidak mempercayai ajaran yang diajarkan agama-agama yang lain. Tuh. Jadi mereka tidak punya agama. Oke, kita lanjut. Untuk kebudayaan. Kebudayaan yang dominan di Australia selama dua dasawarsa terakhir berasal dari Inggris. Ini merupakan akibat dari zaman kolonial. Nah, kebudayaan di sana itu identik dengan kebudayaan Inggris. Bahkan bahasa yang mereka gunakan aja bahasa Inggris. Gitu. Kalau Amerika sama bahasanya bahasa Inggris, cuma mereka ada beberapa
kosakata yang ada bahasa Amerikanya. Jadi kalau kalian dengar orang Amerika ngomong dengan orang Inggris ngomong, mereka mempunyai dialek yang berbeda. Bukan cuma dialek, tapi ada beberapa kata yang berbeda. Gitu. Karena dulunya Australia juga merupakan tempat buangan narapidana dari seluruh dunia, terutama dari Inggris, makanya kebanyakan orang di sana masih memiliki kebudayaan Inggris. Gitu. Oke. Kita lanjut untuk kegiatan perekonomian. Dalam bidang pertanian, Australia antara lain menghasilkan gandum, padi, anggur, dan buah-buahan. Australia juga penghasil gula terbesar ke-7 dan pengekspor gula terbesar ke-3 di dunia. Usaha peternakan di Australia meliputi sapi, domba. Hasil pertambangan meliputi emas, biji besi, bauksit, dan aluminium, uranium, batu bara, minyak, gas alam. Jadi di sana walaupun tempatnya gersang, tapi tetap ada beberapa di daerah pegunungan yang bisa ditanami padi ya. Cuma sebagian besar penduduk di sana itu, mereka bertani itu menanam gandum gitu, karena padi di sana itu bukan merupakan makanan pokok seperti di Indonesia. Oke. Benua Australia sudah, kita lanjut ke benua Amerika. Nah, benua Amerika. Amerika adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Jadi dia ada di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua ini umumnya dibagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Istilah ini juga merujuk kepada wilayah Karibia, pulau-pulau sekitar Laut Karibia, dan Greenland. Tapi bukan termasuk Islandia. Jadi Islandia ini bukan termasuk ke dalam benua Amerika. Oke? Nah, oke. Aku mau tanya, biasanya suka ada tuh di soal sejarah, siapa penemu benua Amerika? Nah, ada yang tahu nggak siapa penemu benua Amerika? Oke. Penemu benua Amerika yang dianggap sebagai penemu benua Amerika ialah, namanya sering nggak kalian dengar? Dari nama kolam renang. Ada loh. Namanya si Christopher Columbus. Dia yang menemukan benua Amerika. Tapi pada tahun 2018 atau 2019 lalu, ini dibantah. Jadi si Christopher Columbus ini bukan yang menemukan benua Amerika. Jadi si Christopher Columbus ini tuh dia hanya terdampar. Jadi dia kehabisan bahan bakar atau dia nggak sengaja berhenti berlabuh di benua Amerika. Tuh. Karena saat itu benua Amerika posisinya sama seperti benua Australia, pada saat si James Cook menemukan benua Australia, oh iya, untuk penemu benua Australia aku tulis ya di sini. James Cook. Nah, karena pada saat itu orang-orangnya masih tinggal di daerah pedalaman, si Christopher Columbus menganggap benua itu kosong. Tuh. Makanya si Christopher Columbus ini menjadikan benua Amerika ini sebagai negara jajahannya. Oke, jadi Amerika tuh dulu juga pernah dijajah loh guys. Tuh. Jadi Amerika tuh bukan negara besar dulunya, dia tuh negara jajahan.
Dijajah oleh siapa? Oleh Portugis, oleh Inggris. Tapi kalau untuk benua Amerika sih kalau nggak salah ya mereka dijajah oleh Portugis. Karena si Christopher Columbus ini dia berasal dari bangsa Portugis. Si James Cook ini juga sama dari bangsa Portugis. Gitu. Oke, kita lanjut. Untuk letak, luas, dan batas. Letak geografis benua Amerika. Nah, di sini ada 7 derajat, 12 lintang utara, 83 derajat, 7 lintang utara, dan 52 derajat, 30 bujur barat, 172 derajat, 27 lintang bujur timur. Titik terjauh yaitu ada di Kepulauan Aleutian. Titik tertingginya Gunung McKinley. Ketinggiannya 6.198 meter di atas permukaan laut. Dan titik terendahnya itu ada di Badwater. Badwater, Lembah Maut, California. Dengan ketinggian 86 meter di bawah paras laut. Di bawah paras laut, oke? Batas-batas benua Amerika. Batas-batasnya. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik atau Laut Es Utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Perbatasan kedua samudra tersebut berada di sebelah selatan Amerika Selatan. Luas benua Amerika seluruhnya kurang lebih 42.188.569 km persegi. Benua Amerika terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Serikat, atau yang biasa disebut Amerika Latin. Masing-masing wilayah terdiri atas beberapa negara bagian. Tuh. Jadi sama seperti Asia ya, dia juga terbagi. Jadi negara Amerika ya adanya di benua Amerika. Jadi benua Amerika itu ya bukan isinya tuh negara Amerika doang, bukan, tapi ada negara-negara lain. Contohnya ada Brazil, ada Chili, terus ada apa lagi tuh? Ada California, terus ada ya pokoknya macam-macam, oke? Kita lanjut ke benua Amerika Utara. Benua Amerika Utara adalah benua di belahan bumi utara. Di utara berbatasan dengan Laut Arktik. Di sebelah timur dengan Samudra Atlantik Utara. Di sebelah selatan dengan Laut Karibia. Dan di sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara. Benua ini meliputi wilayah sebesar 24.500.000 km persegi atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi. Benua Amerika Utara merupakan sebuah satuan regional dan terdiri dari negara-negara Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Jadi ini negara-negara yang ada di benua Amerika Utara. Kadangkala Amerika Utara dianggap merupakan benua tersendiri, terpisah dari Amerika Selatan. Perbatasan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terletak di Panama. Oke, selanjutnya untuk benua Amerika Selatan. Amerika Selatan adalah sebuah benua yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang tersambung dengan Amerika Utara melalui tanah genting Panama. Benua ini dilintasi oleh garis khatulistiwa
dan sebagian besar dataran benua tersebut berada di belahan bumi selatan. Bagian barat benua Amerika Selatan terdiri dari barisan pegunungan Andes dari utara hingga ke selatan, sedangkan bagian timur benua merupakan dataran rendah. Sebagian besar merupakan basin sungai Amazon dengan hutan hujan tropis yang lebat. Luas area Amerika Selatan berada pada peringkat keempat setelah Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Sedangkan populasinya terdapat pada peringkat kelima setelah Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Jadi benua Amerika Selatan ini tuh yang paling besar ya, Amerika bagian selatan. Lalu untuk keadaan iklim. Nah, untuk iklim, benua Amerika membentang dari kutub utara sampai kutub selatan. Jadi dia ini benua yang dekat dengan kutub utara sama kutub selatan. Sehingga semua jenis iklim terdapat di benua ini. Makanya dia juga punya banyak badai. Gitu. Bentang alamnya mulai dari dataran rendah sampai pegunungan-pegunungan yang tinggi. Iklim di benua ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, iklim tropis basah terdapat di kawasan benua Amerika Tengah dan sebagian besar Amerika Selatan bagian utara. Kedua, iklim dingin terdapat pada wilayah bagian paling utara yang dekat dengan daerah kutub. Lalu iklim kering atau iklim gurun. Terus daerah yang terkering di Amerika Selatan itu adalah Chili bagian utara yang terletak di Gunung Atacama dan Peru. Terus di tanah tinggi Brazil terdapat sabana yang disebut Campos. Terus di daerah-daerah yang letaknya di tengah dan di bagian selatan Argentina terdapat stepa yang disebut pampas. Di daerah sungai Orinoco terdapat sabana yang disebut Ilonos. Lalu untuk iklim subtropis, ciri-cirinya pada musim panas dan kering, derajat panas tinggi. Dan pada musim dingin, derajat panasnya tidak terlampau rendah. Jadi, iklim subtropis mereka ini tuh, kalau lagi musim dingin, itu nggak dingin sama sekali, guys. Cuma jauh lebih sejuk aja udaranya. Gitu. Jadi, mereka tuh nggak turun salju di sini tuh, untuk di iklim subtropis ini. Karena kalau lagi musim panas, mereka panasnya itu panas sekali. Oke, lalu iklim stepa terdapat di sebelah timur pegunungan batu atau Rocky Mountains sampai ke Kanada di Amerika Utara, serta dataran tinggi Brasilia di Amerika Selatan. Jadi iklim stepa ini artinya dia itu berangin ya, berangin kencang. Mau itu musim dingin, mau itu musim panas, pokoknya segala jenis musim yang dialami, dia pasti merasakan atau memiliki angin yang sangat kencang. Oke, iklim benua atau iklim darat. Iklim ini terdapat di Amerika Serikat bagian timur sampai berbatasan dengan Kanada. Curah hujan di wilayah ini rendah. Selanjutnya, kita ke bentang alamnya. Untuk kawasan Amerika Utara, kondisi geologisnya. Struktur geologis Amerika Utara terdiri atas batu-batuan Prekambrium pada perisai Kanada dan perisai Lauren. Sebagian besar perisai itu terdiri atas batu-batuan metamorf
yang membujur ke selatan dan ke barat wilayah Peraih atau padang rumput yang luas. Lalu ada pegunungan. Di daerah Kanada dan dataran rendah pedalaman Amerika Serikat, terdapat dua zona pegunungan besar, yaitu Pegunungan Appalachia di sebelah timur dan Pegunungan Cordillera di bagian barat. Di kompleks utama ke Pegunungan Rocky Mountain, terdapat lembah kering yang disebut Great Basin. Di sana, ini banyak ditemukan danau-danau garam. Jadi danau yang ada di sana itu tuh asin, bukan danau air tawar, tapi danau air asin. Misalnya, danau garam besar di Great Salt Lake. Di sini pula terletak ngarai yang terletak dengan nama Grand Canyon. Ngarai, Grand Canyon. Oke. Dataran pantai sepanjang Amerika Serikat membujur dari pantai Meksiko sampai dengan Long Island Utara. Lalu kita ke kawasan Amerika Selatan. Di kawasan Amerika Selatan ini ada gurun. Oke. Gurun pasir Pasifik adalah gurun yang terletak mulai dari Chili Utara sampai di pantai selatan Teluk Guayaquil melintasi Peru. Jadi di sana itu juga ada gurun. Jadi gurunnya ini tuh melintasi dua negara gitu loh guys. Jadi untuk di Chili, Peru, dan Argentina, kalau kalian lihat wilayah Argentina itu tuh dia agak terputus sama Chili ya. Jadi dia tuh Chili tuh letaknya ada di tengah-tengah Argentina. Enggak di tengah-tengah banget, maksudnya agak ke pinggir dari Argentina. Nah, jadi di Chili ini sekitar hampir 50% dari luas wilayahnya itu adalah gurun. Gitu. Nah, gurunnya ini tuh langsung terhubung ke laut, guys. Jadi di gurunnya ini langsung ke laut gitu loh. Jadi tidak ada oasis di sana, jadi langsung adanya laut. Gitu. Oke. Dataran rendah. Dataran ini sepenuhnya merupakan suatu daerah basin atau cekungan raksasa yang terdapat antara Pegunungan Andes sebelah barat dengan dataran tinggi Guyana. Jadi kita ke dataran tinggi. Ada 3 dataran tinggi di Amerika Selatan. Di sebelah timur Pegunungan Andes, yaitu dataran tinggi Patagonia, dataran tinggi Guyana, dan dataran tinggi Brasilia. Oke, aku akan lebih bahas untuk Patagonia. Di Patagonia ini yang pernah aku bilang dia punya puncak gunung tertinggi, gunung batu tertinggi, Rocky Mountain dengan puncak namanya Fitzroy. Nah, di Patagonia dia ini kalau lagi musim panas, dia ini memiliki angin. Jadi, kecepatan anginnya tuh tinggi sekali, guys. Jadi, kalau kalian lihat di YouTube, atau kalian lihat dimanapun, dia itu tuh pohon-pohonnya aja sampai bentuknya itu miring. Jadi miring bukan karena dibuat miring, tapi karena saking kencangnya terpaan si angin, di pohon itu sampai miring, daun-daunnya itu sampai miring. Gitu. Terus, untuk Pegunungan Andes. Pegunungan Andes terdiri dari 2 rangkaian utama, yaitu rangkaian barat, Cordillera Occidental, dan rangkaian timur, Cordillera Oriental. Selanjutnya kita lanjut ke pendudukan.
Jumlah penduduk benua Amerika pada tahun 2003 adalah 873 juta jiwa. Kepadatan penduduknya 74 jiwa per kilometer persegi. Jadi udah mulai rapat ya. Kalau Indonesia kan tadi 99 per kilometer persegi. Jadi ini nggak beda tipis sama di Indonesia. Penduduk Amerika terdiri atas 3 golongan berdasarkan pada sifat aslinya. Penduduk asli, yaitu bangsa Eskimo dan Indian yang termasuk rumpun bangsa Mongol. Lalu ada penduduk pendatang, imigran, terdiri dari 4 golongan besar, yaitu orang-orang Mongol yang berkulit kuning, jadi seperti dari Asia ya, kulitnya kuning langsat. Lalu orang-orang negro yang berkulit hitam, dia bisa datang dari Afrika. Lalu orang-orang kulit putih dan orang-orang Mesir. Orang-orang kulit putih ini biasanya dia datang dari benua Eropa. Tuh. Biasanya ciri khas mereka yang membedakan mereka dengan orang-orang lain, dengan suku-suku lain atau ras-ras lain. Orang berkulit putih ini dia matanya warna-warni, guys. Di matanya warnanya biru, hijau, agak merah, kecoklatan. Nah, itu mereka ini imigran dari Eropa. Karena yang memiliki mata warna-warni kayak gitu tuh hanya orang-orang Eropa. Hanya orang-orang yang berasal dari benua Eropa aja. Jadi orang-orang asli penduduk Amerika, Asia, dan yang lainnya, itu nggak ada yang begitu. Jadi kalau misalkan ada orang Asia atau benua Afrika ataupun yang lainnya, yang memiliki mata warna-warni, berarti dia memiliki keturunan dari benua Eropa, dari keturunan sebelum-sebelumnya. Gitu. Terus mereka datang bermigrasi ke benua ini dengan berbagai alasan dan tujuan. Mungkin alasan mereka untuk mencari pekerjaan, atau mencari kehidupan yang lebih layak dari negara mereka sebelumnya, atau untuk belajar, karena dari pertukaran pelajar ataupun dari hal lain sebagainya. Oke. Lalu untuk agama. Agama yang berkembang di benua Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Agama Katolik banyak dianut penduduk Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jadi agama Katolik ini tuh menjadi agama mayoritas ya orang-orang di sana. Terus juga agama Kristen Protestan banyak dianut penduduk Amerika Utara. Lalu juga ada agama Islam banyak dianut penduduk keturunan Arab, Melayu, dan Negro. Jadi pengaruh agama Islam di sana itu sebenarnya dari orang-orang imigran, jadi bukan dari penduduk asli di sana. Jadi kalau ada penduduk asli di sana yang memang benar-benar asli orang Amerika dan dia menganut agama Islam, jadi artinya dia mendapat pengaruh dari orang-orang keturunan Arab, Melayu, dan Negro. Oke. Lalu ada agama Yahudi, banyak dianut penduduk Amerika keturunan Yahudi. Lalu agama Hindu, banyak dianut penduduk Amerika keturunan India, Nepal, dan Sri Lanka. Agama Buddha, Tao, Konghucu, dan Shinto banyak dianut oleh warga keturunan Cina, Jepang, Korea, dan Indochina. Agama Kristen banyak dianut warga keturunan Inggris. Tuh. Terus juga untuk di Amerika sendiri, dia ini memiliki agama lebih dari satu, guys. Jadi kalau mereka punya kepercayaan agama lebih dari satu, di sana tuh udah menjadi hal yang sangat lumrah, udah jadi hal yang wajar. Jadi dia itu bukan cuma percaya satu agama, tapi bisa percaya kepada beberapa agama. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang-orang Amerika, atau misalkan kalian punya teman orang Amerika,
Atau misalnya nanti kalian pergi ke Amerika, jangan kaget kalau kalian punya teman yang agamanya Islam ataupun Kristen, tapi ternyata dia sembayangnya nggak cuma di gereja ataupun di masjid aja, tapi juga bisa di mana-mana. Jadi misalkan ya kita ambil contoh orang Islam. Kalau orang Islam itu kan berarti kan dia sembayangnya cuma boleh di masjid atau di musola. Nah ini dia nanti sembayangnya di gereja. Kalau sembayangnya di gereja berarti dia sembayangnya dengan cara orang-orang gereja. Atau misalkan di kuil, di wihara, segala macam. Tuh. Jadi agama di sana tuh seperti apa ya? Seperti apa ya? Bisa dibilangnya pokoknya kayak gitu deh. Mereka nggak percaya sama satu agama, tapi mereka pasti mempunyai lebih dari satu agama. Walaupun mereka percaya satu agama, tetap ada beberapa kebiasaan atau beberapa kepercayaan yang dipercayai oleh agama lain, itu dia ambil pelajarannya dan dia jadikan pedoman dia hidup gitu. Jadi bukan Al-Qur'an yang dijadikan pedoman hidup, tapi dari agama-agama lain juga. Oke. Ini untuk agama Islam ya, yang tadi aku contohin. Oke, kita lanjut ke bahasa. Bahasa. Bahasa yang digunakan penduduk Amerika adalah bahasa Portugal di Brazil, bahasa Belanda di Suriname, bahasa Spanyol di Argentina dan Chili, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Dominika, Ekuador, El Salvador, Venezuela, Peru, Panama, Nicaragua, dan Meksiko. Mereka menggunakan bahasa Spanyol. Kenapa mereka banyak banget yang menggunakan bahasa Spanyol? Karena si benua Amerika ini kan ditemukan oleh si Christopher Columbus. Christopher Columbus ini kan dia orang Portugis. Orang Portugis itu zaman sekarang ini bisa disebut dari negara Spanyol. Makanya di sini yang bahasa Spanyol banyak banget. Ada di Argentina, Chili, Kolombia, Costa Rica, dan lain-lain sampai Meksiko. Oke? Serta bahasa Inggris di Amerika Serikat, Bahama, Barbados, Kanada, Guyana, Saint Lucia, St. Christopher, dan Jamaika. Tapi masih lebih banyak yang menggunakan bahasa Spanyol. Tuh. Cuman karena bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, walaupun mereka bisa bahasa Spanyol, mereka tetap bisa bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional. Bahkan pelajaran bahasa Inggris itu tuh menjadi pelajaran utama di negara mereka. Oke. Terlebih lagi Amerika ini menjadi monopoli perdagangan, jadi mereka harus bisa bahasa Inggris. Lanjut, kita ke perekonomian. Amerika Utara adalah kawasan di benua Amerika yang sudah maju. Mereka adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kawasan Amerika Utara adalah kawasan penghasil berbagai jenis industri, mulai dari mobil, mesin, besi baja, kapal, alat-alat listrik, industri militer, dan bahan kimia. Namun, yang paling terkenal itu di sana adalah untuk industri militer dan bahan kimianya. Jadi, mereka ini tuh terkenal dengan industri persenjataan dan alutsista. Tuh, Amerika. Ini sumber penghasilan terbesar mereka tuh dari sini. Terus, selain bahan tambang, Amerika Selatan juga memberikan hasil pertanian tropis tebu. Tebu ini merupakan tanaman utama, diikuti oleh kapas, nila, coklat, dan kopi. Dewasa ini, kopi merupakan penyangga utama ekonomi Brazil dan Kanada. Gandum dan daging sapi dari Argentina, serta minyak dari Venezuela. Oke, jadi komoditi utama di Brazil dan Kanada ini kopi, terus gandum dan daging sapi dari Argentina. Jadi di Argentina ini banyak yang memiliki peternakan sapi.
Jadi nggak cuma sapi aja, tapi domba. Intinya mereka lebih banyak beternak dibandingkan yang menanam, dibandingkan yang menjadi petani untuk menanam gandum. Karena kondisi geografisnya sendiri, Argentina di sana ini, wilayahnya itu banyak yang berangin. Angin kencang. Kalau ditanami padi dan gandum, bahkan pohon aja sampai miring daunnya dan nggak bisa balik lagi itu miring. Gimana kalau padi sama gandum? Itu padi sama gandumnya bisa terbang kemana-mana ya kan? Buahnya. Tuh makanya mereka banyak yang memilih peternak. Walaupun ada beberapa di sebagian tempat kecil aja yang memungkinkan untuk menanam gandum atau padi segala macam. Oke? Tapi hanya sebagian kecilnya aja. Setelah benua Amerika, kita lanjut ke benua Eropa. Nah, benua Eropa atau nama lainnya benua biru. Kenapa disebut benua biru? Karena di sana banyak danau, sungai, lautnya yang berwarna biru. Dan juga orangnya yang memiliki mata yang berwarna-warni. Biasanya sih lebih banyak yang memiliki mata berwarna biru. Untuk mata yang berwarna coklat hitam itu tuh di sana sangat jarang. Sebagian besar penduduknya bermata biru ataupun hijau. Tuh. Dan hijau ini tuh juga langka banget, hanya ada beberapa orang aja yang memiliki mata berwarna hijau. Jadi itu mata hijau ini merupakan mata langka. Mata langka. Ya pokoknya seperti itulah ya. Oke. Benua ini adalah benua terkecil kedua setelah Australia. Nah, jadi dia lebih kecil luasnya dibandingkan Australia dengan luas 10.600.000 kilometer persegi. Sedangkan bila dihitung dari populasinya, benua ini terletak di urutan ketiga di bawah Asia dan Afrika. Wow, jadi dia ini benua paling kecil di antara benua lainnya. Benua paling kecil, tapi penduduknya paling padat. Bukan banyak ya, tapi paling padat. Untuk populasi banyaknya dia ada di urutan ketiga. Yang pertamanya itu Asia dan Afrika, yang ketiganya Eropa sebagai populasi terbanyak. Tapi untuk negara, bukan negara, benua dengan populasi terpadat itu dipegang oleh benua Eropa. Karena kalau terbanyak itu artinya orangnya banyak, tapi nggak padat gitu. Banyak tapi nggak padat. Jadi wilayahnya luas. Jadi orang-orangnya banyak, tapi nggak padat gitu. Nah, kalau si benua Eropa ini wilayahnya kecil, orangnya banyak, berarti padat kan? Gitu. Ini sebagai benua terpadat. Oke, untuk letak luas dan batas. Oh ya, di benua Eropa ini juga banyak negara-negara kecil ya. Bukan negara-negara besar, jadi negara-negara yang kecil-kecil itu mereka banyak ada di benua Eropa. Oke, benua Eropa terbentang dari Tanjung Utara, North Cape di Norwegia, sampai Pulau Kreta di Laut Tengah sepanjang 3.950 km dan membujur dari barat ke timur mulai dari Tanjung São Vincent di Portugal sampai pegunungan Ural di Rusia sejauh 5.300 km. Letak astronomisnya antara 35 derajat lintang utara, 710 derajat lintang utara, dan 9 derajat 20 lintang bujur barat, 60 derajat 20 lintang bujur timur. Luas benua Eropa sekitar 10.800 km persegi, atau 7% dari luas dataran di bumi.
Laut Mediterania di selatan memisahkan Eropa dari Afrika. Batasan di bagian barat adalah Samudra Atlantik. Lalu kita ke keadaan iklim. Untuk iklimnya, di antara kelima benua di dunia, hanya di benua Eropa yang tidak dijumpai iklim tropis. Jadi dia nggak punya iklim tropis. Jadi kalau misalkan lagi musim panas, ya hanya hangat biasa guys. Hangat biasa, tapi nggak panas. Dan mataharinya tuh munculnya tuh cuma sebentar. Jadi waktu siang di sana itu tuh lebih panjang, tapi intensitas penyinaran mataharinya tuh sedikit. Gitu. Letak benua Eropa berada di daerah sedang, sehingga di benua ini terdapat 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, semi. Panasnya ini hanya anget-anget biasa guys, kayak cuaca di Bandung gimana sih? Cuma anget-anget kayak gitu aja, nggak panas banget. Berdasarkan iklim fisis, di benua Eropa terdapat 6 macam iklim, yaitu iklim laut tengah, di Eropa Selatan, iklim kutub atau tundra, iklim pegunungan, iklim darat di Eropa Timur, iklim laut di Eropa Barat, dan iklim peralihan di Eropa Tengah. Kalau iklim laut ini berarti berangin gitu ya, berangin atau badai. Nah, kalau iklim kutub ini berarti dia kalau lagi musim dingin, suhunya itu bisa dingin banget. Banget. Melebihi dingin dari benua-benua lain yang memiliki 4 musim. Oke. Lalu, untuk keadaan flora dan fauna. Sekarang ini, Eropa masih memiliki 1/4 dari seluruh hutan dunia. Jadi dia ini masih banyak hutannya. Hutan spruce, Skandinavia, hutan pine yang luas di Rusia, hutan hujan chestnut Kaukasus, dan hutan oak di Mediterania. Binatang liar seperti banteng, ibex, bison, dan kijang berbulu halus sekarang harus dilindungi dari pemburu dan kehidupan modern melalui cagar alam atau dikurung di kebun binatang. Jadi hewan-hewan di sana itu populasinya semakin menurun. Makanya hampir semua hewan yang ada di benua Eropa itu tuh dilindungi. Dan dilindunginya itu di cagar alam. Karena itu tadi, saking padat penduduknya, udah banyak, padat, jadi hampir tidak ada lahan buat si hewan-hewan ini tinggal. Makanya si benua Eropa memiliki hutan yang banyak, hutan yang luas, ya hutan-hutan itu untuk tempat tinggal si hewan-hewan ini. Dan hutan-hutan itu juga dilindungi, karena hutan itu dijadikan cagar alam oleh pemerintahnya. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak dijadiin cagar alam, mereka nggak punya hutan. Udah gitu, udah pasti dijadiin rumah-rumah warga, ya kan? Udah padat banget. Tuh, jadi benua Eropa itu tuh kepadatannya itu sama seperti di Jakarta, cuma bedanya untuk pembangunannya di benua Eropa itu teratur rapih, bukan semraut seperti di Jakarta ya. Jadi walaupun jalannya bergang-gang kecil gitu, itu tuh jalannya tuh bagus, kelihatannya bagus. Walaupun rumahnya bertingkat-tingkat, bukan bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk di tebing-tebing, itu mereka tuh juga terlihatnya tuh rapih, bukan semraut kayak rumah-rumah yang ada di daerah pegunungan kita yang ada di Indonesia ini, enggak gitu. Jadi, saking minimnya lahan di benua Eropa ini, bahkan tebing aja dijadiin rumah loh guys. Jadi, rumah tuh dibangun di atas tebing.
saking minimnya lahan. Tapi karena mereka pintar, jadi mereka bisa membangun di atas tebing. Tuh. Makanya kalau kalian lagi jalan-jalan virtual atau travel virtual tuh, yang kalian lihat di YouTube ataupun di TV segala macam, tuh kalian lihat di situ tuh banyak banget tempat-tempat hotel, rumah, atau bahkan resto, mall yang ada di atas tebing. Tuh, kayak jalannya berkelok-kelok di atas tebing. Oke. Kita lanjut. Untuk sungai dan laut. Pegunungan di kawasan ini menjadi hulu sungai sebagian besar sungai-sungai di Eropa. Sungai-sungai di Eropa dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, sungai yang bermuara ke Laut Kaspia, yaitu Sungai Volga, yang merupakan sungai terpanjang di benua Eropa. Yang kedua, sungai-sungai yang bermuara ke Laut Tengah, di antaranya Sungai Ebro di Spanyol, Sungai Rhone di Prancis, dan Sungai Po di Italia. Sungai Po di Italia. Oke, ketiga, sungai yang bermuara ke arah utara, antara lain Sungai Weser dan Ilby di Jerman, Sungai Oder dan Vistula di Polandia. Sungai yang bermuara ke pantai barat antara lain Sungai Rhine. Sungai Rhine merupakan sungai yang teramai dilayari di dunia. Sungai Seine dan Loire di Prancis, Sungai Tagus, Douro, dan Guadiana di Portugal dan Spanyol. Jadi, sungai-sungai di benua Eropa sana tuh banyak yang dijadikan objek wisata loh guys. Jadi transportasinya mereka itu bukan hanya di darat, tapi di sungai-sungai itu mereka juga ada transportasi. Karena balik lagi ke lahan yang tadi, karena saking minimnya lahan, jadi bantaran-bantaran sungainya, kalinya dijadikan rumah. Tapi dengan keadaan rapi. Makanya banyak kanal-kanal sungai-sungai yang dijadikan objek wisata. Gak cuma objek wisata aja, jadi mereka itu, penduduknya itu tuh, karena penduduknya banyak, dan untuk mengurangi kemacetan, pemerintah Eropa sana itu mereka melarang penggunaan kendaraan pribadi. Jadi ada saat-saatnya mereka boleh menggunakan kendaraan pribadi. Dan untuk orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi, itu pajaknya sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Udah gitu, harganya juga sangat-sangat mahal. Tuh. Makanya kebanyakan orang-orang di benua Eropa sana, mereka lebih suka menggunakan transportasi pribadi, terutama sepeda. Jadi di sana itu banyak warganya yang menggunakan sepeda dibandingkan transportasi umum. Gitu, transportasi umumnya aja sepi, apalagi kendaraan pribadinya gitu. Karena untuk mencari lahan parkir kendaraan pribadi seperti motor dan mobil di sana itu tuh susah, sulit untuk mendapatkannya. Nanti sekalinya dapat itu penuh, karena untuk parkir pribadi, untuk parkir kendaraan seperti itu tuh adanya tuh sedikit banget, nggak kayak di Indonesia yang banyak banget jumlahnya, parkir di mana aja ya jadi, ya kan? Di sana tuh nggak bisa parkir sembarangan. Makanya warga di sana banyak yang menggunakan sepeda. Nah, untuk mengurangi kemacetan juga, terus untuk menambah jalur transportasinya juga, nah sungai-sungai itulah dijadikan jalur transportasi juga. Tuh. Oke, kita lanjut ke bentang alamnya. Bila kita mengamati pantai di Eropa,
akan terlihat bentuk pantainya yang sangat berliku-liku, jadi berkelok-kelok, belok-belok, terdiri atas banyak sekali teluk dan semenanjung. Secara umum, bentang alam benua Eropa dapat digolongkan atas 4 kelompok, yaitu pegunungan Alpen, dataran tinggi di Eropa Tengah, dataran rendah Eropa Tengah, dan dataran tinggi Eropa Barat. Nah, yang paling terkenal ini pegunungan Alpen ya. View-nya itu wow banget. Lebih bagus itu di Swiss. Wow, itu pegunungan Alpennya wow banget. Oke, lanjut. Oh ya, di Eropa sendiri ini, di benua Eropa, dia itu walaupun penduduknya terpadat di dunia, tapi tingkat polusi di sana itu sangat kecil dibandingkan dengan benua-benua lain. Karena itu tadi, karena di Eropa ini penduduknya banyak yang menggunakan sepeda dan menggunakan transportasi umum. Dan yang menggunakan transportasi umum itu kan juga sedikit. Jadi mereka ini terbiasa hidup sehat. Jadi udara di sana itu lebih bersih. Bahkan di sana juga saking untuk mengurangi polusi suara nih guys, polusi suara ya kayak suara gini, untuk jam-jam boleh buang air itu ada jamnya loh guys. Jadi di Eropa itu tuh toilet umumnya, jadi kalau belum jam berapa gitu aku lupa, itu nggak boleh disiram. Kan kalau disiram itu kan menimbulkan berisik ya. Itu tuh bikin berisik, bikin polusi suara, dan itu tuh nggak boleh disiram, dan aku nggak ngerti itu gimana, bau atau enggak. Mungkin nanti ada caranya sendiri mungkin ya. Tuh. Nah terus untuk kendaraan-kendaraannya sendiri pun itu nggak boleh yang berisik-berisik guys, knalpotnya. Di sana tuh knalpotnya tuh super halus, nggak berisik. Makanya di sana itu tenang banget suaranya. Bahkan suara kicauan burung dari jauh aja tuh bisa terdengar karena saking tenangnya tempat di benua Eropa. Tuh. Oke, jadi benua Eropa ini tuh sebagai benua terbersih, benua terapih, teroke, ternyaman pokoknya, benua Eropa. Oke, kita lanjut. Kita ke pendudukan. Jumlah dan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk Eropa pada tahun 2004 kurang lebih 758 juta jiwa dengan kepadatan 38 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk Eropa berkulit putih. Benua Eropa merupakan benua yang penduduknya paling padat di dunia. Meskipun pertumbuhan penduduknya tergolong rendah dibandingkan dengan benua-benua lain. Nah, dia ini pertumbuhan penduduknya, angka kelahirannya ini sedikit, guys. Cuma, walaupun angka kelahirannya sedikit, karena si luas wilayahnya kecil, tetap aja jadi padat. Ya kan? Gitu. Lalu untuk kelompok etnis. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, kelompok etnis yang ada di benua Eropa terdiri menjadi 4, yaitu bangsa Alpen, Nordik, Mediteran, dan bangsa minoritas. Bangsa minoritas ini tuh bangsa-bangsa imigran, pendatang ya. Seperti dari bangsa Mongol, orang-orang Hongaria, Turki, Finlandia, Samoyed, Lep, dan Kirgis. Gitu. Kalau bangsa aslinya itu dari Alpen, Nordik, dan Mediteran. Tuh. Oke. Untuk tingkat pendidikan. Secara umum, penduduk Eropa lebih dari 90% sudah terbebas dari buta huruf. Negara-negara Eropa bagian barat dan bagian utara merupakan negara-negara kaya. Jadi negara-negara itu pula lah yang relatif lebih maju dalam pendidikan.
Misalnya di Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Denmark, Norwegia, dan Swedia. Sedangkan negara-negara di Eropa Selatan relatif masih kurang maju dalam hal tingkat pendidikan adalah Albania, Malta, Portugal, Yunani, dan negara-negara bekas Yugoslavia. Jadi di benua Eropa ini juga tingkat pendidikannya itu yang paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Pokoknya dia tuh terdebes, negara terdebes. Jadi walaupun kecil, padat, dia bisa aturnya. Jadi pemerintah setiap negaranya tuh bisa aturnya. Walaupun masih ada beberapa negara di sini seperti Albania, Malta, Portugal, Yunani, dan negara-negara bekas Yugoslavia yang masih tertinggal. Tapi ini cenderung sedikit ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini belum semua negara-negara kecil yang disebut. Sedangkan di Eropa ini tuh negara-negara kecilnya tuh banyak. Tuh. Oke, lanjut ke agama. Agama mayoritas di benua Eropa adalah Protestan, di mana kebanyakan dianut oleh negara-negara Eropa Utara, seperti Jerman, Belanda, Luxembourg, Denmark, Norwegia, Finlandia, dan Swedia. Agama Kristen banyak dianut oleh penduduk Inggris dan Irlandia. Agama Katolik banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat dan Tengah, seperti Portugal, Spanyol, Italia, Prancis, Kroasia, Polandia, dan Austria. Ini Austria ya. Ini Austria ya, bukan Australia. Agama Islam dianut oleh orang-orang Turki, Albania, Kirgiz, dan Rusia bagian selatan. Selain itu, sekitar 0,2% penduduk beragama Yahudi. Jadi di sini sebagian besar penduduknya beragama Protestan, Kristen, dan Katolik. Tuh. Lalu untuk perekonomian. Oke, kita lanjut ke perekonomian. Kegiatan-kegiatan penduduk di benua Eropa adalah sebagai berikut. Yang pertama, perikanan, yaitu terdapat di negara Rusia, Islandia, Norwegia. Islandia adalah salah satu contoh negara Eropa dengan pendapatan negara yang utama berasal dari sektor perikanan. Lalu untuk industri, meliputi industri berat dan ringan, antara lain industri mesin, peralatan transportasi, elektronik, logam, tekstil, makanan, dan minuman. Eropa merupakan kawasan industri terbesar di dunia. Makanya banyak negara maju di negara Eropa karena dia ini banyak terdapat kawasan industri besar. Dan industri-industrinya itu industri maju yang terkenal di seluruh dunia. Lalu untuk kehutanannya. Dengan hutan-hutan produktif yang masih tersisa, terdapat di Finlandia, Swedia, Prancis, dan Rusia. Jadi hutannya itu hanya ada di daerah-daerah ini. Yang lainnya itu cuma ada hutan-hutan kota aja. Lalu untuk pertanian, seperti tanaman anggur, jeruk, dan sayur-sayuran banyak dihasilkan oleh sejumlah negara yang terletak di sekitar Laut Tengah. Lalu untuk transportasi, terdapat pelabuhan dan jalur kereta api. Pelabuhan-pelabuhan tersibuk di Eropa adalah Rotterdam, London, dan Antwerpen. Perusahaan kereta api dengan jaringan terluas dan termegah itu ada di Prancis, Jerman, dan Polandia. Lalu untuk sungai tersibuk sebagai arus lalu lintas itu adalah Sungai Rhine.
Lalu untuk sektor pertambangan, memiliki potensi batu bara dan biji besi yang cukup melimpah. Eropa merupakan penghasil bauksit terbesar, 1/5 dari total produksi dunia. Baja terbesar, 3/5 dari total produksi dunia, dan biji besi 1/2 dari total produksi dunia. Lalu dari segi pariwisata, Eropa menyimpan potensi wisata yang begitu besar. Tidak hanya memandang alamnya saja yang menarik, namun peninggalan sejarah masa lampau yang tersebar. Eropa sendiri merupakan pusat peradaban dunia. Jadi banyak pusat peradaban dunia yang ada di Eropa. Makanya Eropa itu tuh menjadi tempat objek wisata terpopuler di seluruh dunia. Jadi para pelancong-pelancong wisatawan dari seluruh dunia, mereka itu banyak yang lebih memilih pergi ke Eropa dibandingkan dengan benua-benua lain. Karena itu benua-benua Eropa ini tuh negaranya itu bersih, nyaman, terus view-nya itu bagus, dan untuk para traveler itu mereka tuh travel friendly. Jadi tingkat kejahatan di sana itu tuh sangat sedikit banget untuk tingkat kejahatannya. Tuh. Nah, lalu untuk kebudayaan Eropa dan peninggalan-peninggalan seperti Colosseum ada di Roma, Louvre di Prancis, dan Casino di Monte Carlo. Jadi di sini tuh banyak terdapat peninggalan-peninggalan peradaban dunia. Tuh. Oke. Untuk benua Eropa, Amerika, dan tadi sedikit pembahasan Australia, ada yang kalian tanyakan sebelum kita lanjut? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ekonomi. Nah, kita ke tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip. Oke. Tindakan ekonomi. Nah, ekonomi sendiri ini tuh biasa kita lakukan sehari-hari ya. Biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk tindakan ekonomi, pengertiannya, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satunya pada kebutuhan manusia yang tak terbatas. Artinya, jika satu kebutuhan sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lainnya. Hal ini didorong oleh sifat manusia yang tidak pernah merasa puas. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia membutuhkan tindakan ekonomi. Tindakan ini dilakukan karena manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran. Nah, di sini ada beberapa macam tindakan ekonomi. Itu ada tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional. Nah, rasional berarti dengan akal ya. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan perasaan. Dengan akal, manusia dapat melakukan pemikiran tentang cara mengatasi permasalahan-permasalahannya. Dengan akal, manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Artinya, manusia yang berakal selalu bertindak berdasarkan rasio pemikiran yang sehat. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan akal sehat. Jadi dia punya pemikiran
Jadi sebelum bertindak, dia sudah berpikir, oh ini harus ngapain, nanti kalau udah seperti ini harus seperti apa, gitu. Terus, manusia selalu mengharapkan keuntungan atau kebaikan bagi dirinya. Tidak ada orang yang mengharapkan kerugian ataupun kemalangan. Dalam dunia ekonomi, manusia rasional adalah manusia yang selalu berpikir tentang cara ia memperoleh keuntungan yang seoptimal mungkin atas tindakan ekonomi yang dia lakukan. Lalu ada tindakan ekonomi tidak rasional. Nah, di sini manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas. Apalagi jika ia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginannya. Manusia yang cenderung mengikuti keinginan akan bertindak tidak rasional. Jadi, contoh kecilnya gini. Untuk tindakan ekonomi rasional, misalkan gini loh, kalian punya uang. Nah, beberapa dari kalian ada yang memilih untuk ditabung, ada juga yang memilih untuk dibelanjakan. Entah itu untuk jajan, atau beli barang-barang yang kalian mau, misalkan gitu ya. Nah, kalau kalian bertindak secara ekonomi rasional, kalian pasti berpikir, oh ini lebih baik ditabung. Atau kalau misalkan mau beli barang yang sekiranya dibutuhkan saja. Jadi barang yang benar-benar lagi dibutuhkan aja. Tuh. Tapi kalau misalkan kalian bertindak secara tidak rasional, kalian menghabiskan uangnya gitu aja. Jadi, wah mumpung punya duit nih, ya udah deh, mau jajan ini, jajan itu, beli ini, beli itu, sampai duitnya habis. Atau kalau misalkan beli barang-barang yang nggak kalian butuhin juga dibeli. Misalkan kalian, teman-teman pada punya tablet, kalian nggak punya tablet, cuma punya handphone aja. Jadinya beli tablet, padahal kalian nggak terlalu butuh tablet, gitu kan. Nah, itu contohnya untuk tindakan ekonomi secara rasional dan tidak rasional. Oke. Terus kita ke motif ekonomi. Untuk motif ekonomi, artinya semua kegiatan yang dilakukan orang tentu didorong oleh suatu alasan. Motif ekonomi ini adalah faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Kekuatan yang mendorong suatu tindakan atau kegiatan. Demikian pula dalam melakukan tindakan ekonomi. Dorongan atau alasan yang membuat orang mau melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Tindakan ekonomi didorong oleh motif ekonomi yang beragam. Nah, di sini ada beberapa motif ekonomi yang memiliki beberapa macam. Yang pertama, motif ekonomi produsen. Nah, produsen ini artinya orang yang melakukan kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang. Di sini ada beberapa motifnya. Pertama, motif mencari laba. Jadi dia ini pasti untuk mencari keuntungan ya. Selain mendorong orang untuk melakukan tindakan ekonomi, motif mencari laba juga mendorong orang untuk melakukan inovasi dalam penemuan. Inovasi dapat berupa produk maupun teknik produksi yang baru. Misalnya, contohnya, pada tahun 1975, Bill Gates menemukan program komputer bernama Microsoft yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Pada umumnya, perusahaan dapat berjaya apabila mereka berhasil melakukan inovasi. Dengan melakukan inovasi, mereka bisa memenangkan persaingan usaha dan mendapatkan laba
sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau misalkan nggak ada inovasi, usahanya juga bakal tertinggal karena perusahaan-perusahaan lain, orang-orang lain pasti melakukan inovasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, lanjut. Motif mencari kekuasaan ekonomi. Motif mencari kekuasaan ditujukan untuk memperoleh kekuasaan ekonomi dalam masyarakat. Misalnya, pengusaha-pengusaha yang relatif sudah makmur masih terus bekerja keras mengembangkan perusahaan dengan harapan mereka dapat menguasai perdagangan yang lebih luas. Mungkin mereka juga ingin mendirikan anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan bidang usaha yang bermacam-macam. Jadi, dia mau memperluas usahanya, mau dapat untung lebih banyak. Tuh, makanya di sini masuk ke dalam motif mencari kekuasaan. Lalu untuk motif sosial, manusia adalah makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial. Selain memperhatikan kepentingan diri, manusia juga harus memperdulikan sesamanya. Motif sosial muncul karena keinginan untuk menolong sesama manusia, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Tindakan ekonomi yang didorong oleh motif sosial, misalnya seorang pengusaha memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah, menyantuni fakir miskin, dan membangun tempat ibadah. Jadi, untuk motif sosial ini tuh, selain dia untuk mencari keuntungan, keuntungannya itu tuh diinfakkan atau disedekahkan gitu loh. Jadi tujuannya seperti itu. Lalu, ada motif memperoleh penghargaan. Nah, untuk motif memperoleh penghargaan, seorang manajer atau pengusaha tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan kerja keras, walaupun keuntungan dan kemakmuran sudah diraihnya. Hal ini dilakukan agar ia tampil sebagai manajer yang andal dan disegani. Jadi, dia ini terus berusaha karena dia mau menjadi orang yang terkenal. Terkenal dalam arti dia disegani, disukai. Gitu. Jadi, kalau orang-orang suka sama dia jadi banyak dikenal orang, banyak disanjung, atau banyak dipuji. Jadi tujuan dia itu untuk mendapat pujian atau penghargaan. Prestasi ini tidak jarang membuahkan penghargaan dari pemerintah maupun kalangan pengusaha. Misalnya, manajer tersebut digolongkan ke dalam top manajer versi sebuah majalah ekonomi. Dan perusahaan yang dipimpinnya menerima penghargaan dari pemerintah. Memperoleh penghargaan merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kalau misalkan kalian jadi misalkan si dianya sudah dikenal banyak orang, terus juga dia kerjanya bagus, dinilainya kerjanya bagus, nah dia itu jadi menambah nilai atas dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan dia mau bekerja di tempat lain, dia juga jadi lebih percaya diri. Dan si perusahaan yang akan menerima dianya juga pasti akan lebih mudah untuk si dia masuk ke perusahaan lain gitu. Jadi kalau ini sih lebih untuk keuntungan pribadi aja ya. Jadi dalam hal mencari kerja gitu. Jadi kalau misalkan dia punya penghargaan atau sertifikat segala macam, kalau misalkan dia ingin melamar kerja ke tempat lain, dia bisa membawa sertifikat atau penghargaan itu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan ini tuh lebih mencari atau mengutamakan orang-orang yang memiliki sertifikat atau penghargaan ini. Karena orang yang memiliki sertifikat atau penghargaan, dia sudah pasti memiliki pengalaman yang baik. Seperti itu.
Lalu lanjut, untuk motif ekonomi konsumen. Konsumen juga memiliki motif. Yang pertama, motif memperoleh kepuasan yang optimal. Motif utama dalam mengkonsumsi barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan yang seoptimal mungkin. Kepuasan ini diperoleh karena barang dan jasa memiliki daya guna yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan manusia. Seorang konsumen yang bertindak rasional hanya akan mengkonsumsi barang dan jasa yang bermanfaat bagi dirinya. Konsumen tersebut juga berusaha memaksimalkan kepuasan yang diperoleh dengan memperhatikan kendala yang ada, yaitu ketersediaan dana. Lalu, motif ekonomi konsumen yang kedua, agar dapat bertahan hidup. Apa yang terjadi seandainya kita tidak makan dan minum? Dapatkah kita bertahan hidup? Pasti enggak dong, karena semua makhluk hidup itu pasti butuh makan dan minum. Terus, makanan dan minuman mengandung zat-zat yang dibutuhkan dalam metabolisme tubuh manusia. Zat-zat tersebut antara lain karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral-mineral lainnya. Selain itu, manusia pun memerlukan pakaian dan rumah tempat berlindung. Semua kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Lalu motif konsumen yang ketiga, agar diterima dalam lingkungan hidup. Terkadang, orang mengkonsumsi barang dan jasa hanya demi mendapatkan pengakuan dalam lingkungan tertentu. Misalnya, seorang artis merasa perlu memakai baju rancangan desainer terkenal agar tetap memiliki citra di kalangan artis. Jadi, supaya dia nggak dipandang rendah. Jadi tujuannya seperti itu. Kadang, pakaian tersebut hanya digunakan untuk satu kali. Tentu, hal ini bersifat pemborosan. Namun, hal tersebut merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Kamu juga perlu berpakaian seragam agar diterima dengan baik di lingkungan sekolah. Kalau kamu memakai pakaian asal-asalan, kamu tentu tidak diizinkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi itu motifnya. Lalu, yang keempat, agar status sosialnya naik di mata masyarakat. Tuh, sebagian orang berpendapat bahwa agar menjadi terpandang dan dihargai dalam masyarakat, harus memiliki kekayaan materi melebihi orang lain. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan tindakan konsumsi yang berlebihan. Misalnya, memiliki mobil lebih dari kebutuhan, membeli tanah di beberapa tempat, mengoleksi perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Jadi, tujuannya di sini tuh bukan dalam untuk investasi, untuk tabungan di masa depan, tapi hanya untuk pamer. Jadi, dia punya semua itu hanya untuk pamer, supaya dia dipandang dengan status sosial tinggi. Tuh, agar dia dipandang sebagai orang kaya, orang punya, seperti itu. Jadi tujuannya kayak gitu, bukan hanya untuk tujuan investasi di masa depan. Gitu. Nah, lalu ada motif ekonomi distributor. Nah, di sini distribusi ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang dan jasa. Orang atau lembaga yang melakukan distribusi disebut
distributor. Oke guys, berhubung sudah jam 12:30 pertemuan hari ini, kita tutup ya. Oke Karima, boleh diambil alih untuk foto absen. Karima. Manggil aku. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi